Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillahillazi syarrafana bihadza syahril mubaraki tashrifa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahul mulkul wahhab. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu an-natiqu bil haqq wa faslil khitab. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, Bapak Ibu sekalian yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, sungguh berbahagialah kita karena kita masih dapat dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu bulan suci Ramadan, bulan penuh ampunan, bulan yang penuh rahmat kasih sayangnya Allah kepada kita, bulan dilipat gandakan pahala. Tentu ini berlaku bagi hamba Allah yang tunduk dan patuh menuruti segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Ternyata Allah Subhanahu wa taala pada bulan suci Ramadan, Allah Maha Pemurah. Allah mengobral berbagai keberuntungan tentunya bagi orang yang melaksanakan perintahnya. Ya. Kalau para pedagang di pasar atau di mal begitu menjelang perayaan Idul Fitri, mereka juga mengobral barangnya. Yaitu kadang kita temukan beli 2 gratis 1. Atau diskon 70%. Namun demikian, obral seperti ini kalau kita bandingkan kemurahan Allah Subhanahu wa taala hampir tiada artinya ini. Kita mengambil atau mengangkat satu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sudah sering kita dengar. Mengatakan kullu amali bani adam yudha'aful hasanah asyruha amsalha ila 700 dhifan. Ya. Semua amalan kebaikan yang dilaksanakan oleh anak cucu Adam itu dilipat gandakan dengan 10 kebaikan hingga 700 kali lipat. Ini sungguh luar biasa kemurahan Allah Subhanahu wa taala. Saya ingin mencoba menguraikan masalah puasa dalam hal ini. Ada 3 tahapan. Tentunya saya akan bahas secara singkat karena waktunya memang singkat. Yang pertama, keistimewaan puasa. Yang kedua, bagaimana orang sengaja tidak berpuasa karena meremehkan ibadah puasa. Kemudian yang ketiga, resiko atau bahayanya orang-orang yang sengaja tidak berpuasa karena dia memandang enteng puasa itu sendiri. Saya memulai dari yang pertama, yaitu keistimewaan puasa. Tadi saya sudah jelaskan satu hadis. Sekarang saya coba angkat hadis lain. Ya. Di dalam hadis qudsi, Allah Subhanahu wa taala berfirman, kullu amali bani adam lahu illa shiyam. Ya. Semua amal ibadah anak cucu Adam untuk mereka sendiri. Illa siyam, kecuali puasa. Ya. Fa innahu li, oleh karena itu sesungguhnya
puasa itu untukku, kata Allah. Wa ana ajzi bihi, dan aku akan membalasnya. Mungkin ada yang bertanya, apakah salat, zakat, dan ibadah haji dan ibadah-ibadah lainnya Allah tidak memberi pahala khusus? Itu pertanyaannya seperti itu. Kenapa hanya Allah memberikan pahala istimewa khusus puasa? Nah, sekarang mari kita mengikuti penjelasan salah seorang ulama besar. Beliau adalah ahli tafsir, yaitu Al-Qurtubi. Al-Qurtubi mengatakan, Allah Subhanahu wa ta'ala itu memberikan penilaian atau pahala istimewa terhadap puasa itu sendiri. Karena puasa mempunyai dua sifat khusus. Sifat yang pertama, ibadah puasa itu melatih manusia untuk mengendalikan keinginan-keinginan jasmaninya yang dikendalikan oleh hawa nafsunya. Sedangkan ibadah lainnya itu tidak ada yang menyinggung tentang mengendalikan hawa nafsu. Coba kalau masalah sholat, kalau kita sholat, Allah tidak mengatakan itu untuk mengendalikan hawa nafsu, tidak. Di dalam Al-Quran dikatakan, aqimis sholata li zikri, dirikanlah sholat untuk mengingat aku. Itu. Kemudian ayat lain dikatakan, inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya sholat itu adalah mencegah perbuatan-perbuatan yang keji dan perbuatan kemungkaran. Jadi tidak ada yang menyinggung tentang masalah mengendalikan hawa nafsu. Begitu juga zakat. Zakat itu hanya hubungan sosial antar sesama manusia, hablum minan nas. Kemudian ibadah haji, betapa banyak orang melakukan tawaf atau sa'i di Masjid Haram, tapi tidak ada mengatakan itu untuk melatih mengendalikan hawa nafsu. Padahal kalau kita tawaf, kadangkala kita baku senggolan dengan perempuan-perempuan, itu tidak ada itu. Kemudian yang ketiga yaitu masalah ibadah haji. Ya, ibadah haji itu hanya untuk mentauhidkan Allah. Oleh karena itu, ketika kita sudah berangkat menuju ke tanah suci Makkah, kita sudah dianjurkan untuk membaca kalimat talbiyah. Labbaik Allahumma labbaik, la syarika laka labbaik. Itu yang selalu diulang-ulang. Apa artinya? Ya Allah, aku memenuhi panggilanmu. Ya Allah, aku memenuhi panggilanmu. Tiada sekutu bagimu. Ini. Jadi kalimat mentauhidkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang pertama. Kemudian alasan yang kedua, puasa itu adalah ibadah yang dilakukan dengan penuh keikhlasan dan kesabaran. Karena puasa itu sifatnya rahasia, sifatnya tertutup, hanya Allah dan yang bersangkutan mengetahui. Kenapa? Oleh karena ibadah puasa itu, bapak-bapak, ibu-ibu, tidak pakai gerakan. Tidak ada gerakan. Kalau sholat kita datang, ya minimal orang samping kiri kanan di belakang kita sudah tahu bahwa si A datang ke masjid. Ditahu orang. Begitu juga membayar zakat. Minimal orang yang diberi zakat sudah mengetahui bahwa si A datang kepada aku untuk mengeluarkan zakat. Begitu juga ibadah haji. Ibadah haji, kalau kita sudah dengar nomor porsi kita sudah naik, betapa gembiranya kita. Bahkan tetangga, seluruh keluarga, bahkan di kampung kita telepon, ini tahun, insya Allah nomor porsi saya untuk naik haji sudah ada. Itu. Kenapa? Karena ada gerakan-gerakan. Coba kalau puasa, apa gerakannya? Tidak ada.
Jadi ketika kita ke pasar, umpamanya ini contoh, mungkin ada orang pakai kopiah, pakai, ya kelihatannya orang yang berpuasa, tapi belum tentu ia puasa, belum tentu, karena kita tidak tahu bagaimana gerakannya itu. Hanya Allah lah yang mengetahui dan yang bersangkutan. Jadi siapapun yang menjalankan ibadah puasa dengan ikhlas dan penuh kesabaran, maka insya Allah akan memberikan penilaian atau pahala istimewa bagi orang yang melaksanakannya. Ini sungguh luar biasa. Nah, kemudian keistimewaan yang kedua, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam salah satu hadis yang diriwayatkan oleh At-Tirmizi, Rasulullah mengatakan, man shoma yauman fi sabilillahi illa ba'adallahu bizalika yaumin wajahahu minan nar 70 harifan. Ya. Tiada seorang hamba berpuasa satu hari saja berpuasa karena ikhlas, maka Allah menjauhkan wajahnya, kalau wajah berarti termasuk semua badannya, Allah menjauhkan dari api neraka, yaitu 70 harifan, 70 musim. Jadi Ibnu Hajar Al-Asqalani menjelaskan bahwa yang dimaksud 70 musim itu yaitu 70 tahun dalam perjalanan. Kalau ada orang melakukan perjalanan start dari masjid ini kemana saja selama 70 tahun perjalanan, kira-kira bagaimana jauhnya itu? Begitu juga orang yang berpuasa dijauhkan dari api neraka, seperti jauhnya itu. Nah, ada juga hadis mengatakan, man shoma yauman fi sabilillahi ja'ala bainahu wa bainan nasi handakan. Barang siapa yang berpuasa pada bulan Ramadan satu hari saja, ya, pasti Allah menjadikan jarak antar orang yang berpuasa tersebut dengan neraka, yaitu bainas samai wal ardi, jaraknya antara bumi dan langit. Kira-kira berapa jauh itu jaraknya, berapa juta kilo itu antara bumi dengan langit. Menurut penjelasan Badan Penerbangan dan Antariksa mengatakan bahwa jarak antara bumi dengan langit itu rata-rata 150 juta kilometer. Bumi dan langit, bumi dengan matahari. Bagaimana kalau langit? Ya. Nah, itulah keistimewaan bagi orang yang melaksanakan puasa, dijauhkan dari api neraka antara bumi dengan langit. Nah, sekarang yang kedua, bagaimana hukum orang yang tidak puasa padahal ia mampu berpuasa? Kadang-kadang kita temukan orang mungkin karena meremehkan puasa, kadang-kadang dia bangun makan sahur, begitu pergi sholat subuh, ya, setelah keluar sholat subuh dia masih merokok, dan dia di hadapan umum merokok. Nah, bagaimana hukum seperti ini? Rasulullah mengatakan, man aftara yauman min ghairi rukhsatin wala marid. Barang siapa yang sengaja berbuka puasa, maksudnya itu tidak puasa, ya, tanpa alasan yang meringankan, tidak melakukan perjalanan atau safar. Kalau ibu-ibu tidak datang bulan, tidak tidak nipas, wala marad, dan tidak sakit, ya, Nabi mengatakan, lam yaqdi anhu shaumud dahri kullihi wa in shamahu. Kalau seandainya dia berpuasa di luar bulan suci Ramadan berturut-turut selama 1 tahun, itu tidak akan bisa terganti puasa yang tidak dilakukan itu. Ini luar biasa. Jadi mari kita, ya, bersama-sama insya Allah punya niat suci bahwa kita harus melaksanakan puasa selama 1 bulan penuh. Yang terakhir, resiko atau apa bahayanya
bagi orang yang sengaja tidak berpuasa padahal ia sehat, dia kuat. Nah, melalui kesempatan ini saya ingin mengangkat suatu kisah yang pendek yang pernah didengar langsung oleh salah seorang sahabat Nabi yang bernama Abu Umamah Al-Bakhili. Abu Umamah Al-Bakhili adalah sahabat Nabi dan dia ikut berperan. Dia langsung mendengar dari Rasulullah. Dia mengatakan, ketika aku sedang tidur, ini Nabi mengatakan, ketika aku sedang tidur, ada dua orang laki-laki yang datang memegang lengan saya bagian atas. Dia pegang, baru saya dibawa ke suatu gunung yang terjal tinggi. Begitu saya sampai di kaki gunung, saya disuruh oleh kedua orang laki-laki itu mengatakan, naiklah Muhammad, naik. Tapi Nabi Muhammad mengatakan, saya tidak bisa naik, saya tidak mampu, karena gunung itu sangat terjal. Ya. Lalu kedua laki-laki ini mengatakan, naiklah, nanti saya akan memudahkan kamu untuk sampai di atas. Begitu Nabi Muhammad SAW sampai di puncak gunung, atas pertolongan dua orang ini, dia mendengar suara manusia yang tidak pernah didengar, suara yang begitu kerasnya itu suaranya melengking suara itu. Karena suara melengking itu Rasulullah bertanya, suara siapa itu? Kedua laki-laki ini menjawab mengatakan, itulah suara teriakan penghuni neraka. Kemudian setelah itu dibawa ke tempat lain di atas gunung juga. Nabi Muhammad tiba-tiba melihat sekelompok orang digantung, kakinya di atas, kepalanya di bawah, dan bibirnya semua sobek dan mengeluarkan darah. Nabi Muhammad heran, kenapa ada orang begitu? Dia bertanya, hei, siapakah itu? Kedua laki-laki ini mengatakan, itulah orang yang sengaja berbuka atau tidak puasa pada bulan suci Ramadan. Ini risiko yang ditanggung oleh orang-orang yang sendiri yang tidak berpuasa. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, sebagian ulama mengatakan orang yang meninggalkan puasa Ramadan itu dengan sengaja tanpa uzur, tanpa alasan yang meringankan sehingga dia tidak berpuasa, maka itu dianggap keluar dari agama Islam. Karena agama itu definisinya tunduk dan patuh menuruti segala perintah Allah dan menjauhi segala larangannya. Jadi kalau dia langgar berarti dia melawan perintah Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sedaya jemaah tarawih yang saya hormati, saya kira inilah barangkali yang saya sempat sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya bagi kita sekalian, dan marilah kita saling mendoakan agar supaya mudah-mudahan kita selama 1 bulan ini Allah memberikan kesehatan, keselamatan dan kekuatan untuk kita berpuasa terus menerus sampai 1 bulan. Insya Allah mudah-mudahan Allah memasukkan kita ke dalam jannat surganya. Demikian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.